Di masa yang sangat lampau, hidup sebuah kaum yang telah lama melupakan Allah. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari batu. Setiap hari, mereka memberi sesajen kepada patung-patung itu, memohon rezeki dan keselamatan, seolah-olah batu-batu itu bisa memberi manfaat. Padahal patung-patung itu tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa bergerak. Tapi kaum itu tetap menyembahnya. Mereka meyakini bahwa patung-patung itu bisa mendekatkan mereka kepada Tuhan. Keyakinan yang salah ini diwariskan dari generasi ke generasi, hingga semua orang percaya dan tidak ada yang mempertanyakannya lagi. Perlahan-lahan, manusia mulai melupakan Allah. Mereka hidup sesuka hati, mengikuti hawa nafsu, dan meninggalkan ajaran yang benar. Dunia menjadi gelap, bukan karena hilangnya cahaya, tapi karena hati manusia tidak lagi mengenal kebenaran. Lalu Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan manusia terus berada dalam kesesatan. Allah pun mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Seorang laki-laki yang jujur, sabar, dan memiliki hati yang lembut. Namanya adalah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diangkat sebagai rasul untuk mengajak kaumnya kembali kepada Allah. Ia diperintahkan untuk memperingatkan mereka agar tidak terus hidup dalam kesalahan, agar mereka tidak terkena azab yang pedih. Allah menyampaikan tugas itu dengan firman-Nya yang kelak tercatat dalam Al-Quran, sebagai bukti bahwa seruan Nabi Nuh adalah seruan dari langit. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Dengan tugas tersebut, dimulailah perjalanan panjang Nabi Nuh. Perjalanan yang tidak mudah, di tengah kaum yang keras kepala dan jauh dari petunjuk. Sejak diangkat menjadi rasul, Nabi Nuh mulai menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Ia tidak menunggu mereka datang. Ia yang mendatangi mereka. Dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, dari jalanan hingga ke tempat-tempat ramai, siang dan malam, tanpa henti. Dengan sabar beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Jangan ikuti berhala-berhala itu. Mereka tidak bisa memberi kalian apa-apa. Namun, yang didapatnya bukan sambutan, tapi penolakan." Awalnya mereka hanya berpaling dan pergi. Lalu semakin lama mereka mulai tertawa dan mengejek kepada Nabi Nuh dengan berkata, "Apa ini Nuh? Menyuruh kami tinggalkan tradisi nenek moyang kami. Kalau memang benar Tuhanmu itu kuat, kenapa kamu masih miskin? Kenapa kami masih hidup nyaman meski menyembah batu?" Bahkan ada yang menutup telinga dengan jarinya setiap kali Nabi Nuh berbicara. Ada pula yang menutup wajahnya dengan baju, seolah merasa kotor hanya karena mendengar dakwah kebenaran. Dan hal ini bahkan telah disebutkan dalam Al-Quran. Setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman, mereka menyumbat telinga mereka dengan jarinya, dan menutupi wajah mereka dengan pakaiannya. Mereka tetap menolak dan sangat menyombongkan diri. Meskipun telah banyak menerima berbagai cemoohan dari kaumnya, Nabi Nuh tidak membalas dengan amarah. Hatinya penuh kasih. Ia tahu, mereka bukan membenci dirinya. Mereka hanya belum mengenal kebenaran. Meski hari demi hari berlalu tanpa hasil, Nabi Nuh tidak menyerah. Meski cemoohan semakin keras, ia tetap datang membawa harapan. Lamanya Nabi Nuh berdakwah bukan hanya berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bukan puluhan tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Ia melihat generasi demi generasi tumbuh, tapi semuanya tetap menolak. Yang muda mengikuti yang tua. Yang tua berkata, "Jangan percaya Nuh, dia hanya manusia biasa seperti kita." Tapi Nabi Nuh terus bertahan, karena bagi beliau, menyampaikan kebenaran adalah bentuk cinta. Dan cinta tak boleh berhenti, meski tak pernah dibalas. Waktu terus berjalan. Tahun berganti abad. Seruan demi seruan Nabi Nuh tidak jua menyentuh hati kaumnya. Hanya sedikit yang mau beriman, sementara yang lain terus menolak dan menertawakan.
Meski hatinya penuh kasih, namun Nabi Nuh tetaplah seorang manusia. Ia merasa sedih, sangat sedih. Ia melihat begitu banyak orang tersesat, tapi tidak ada yang mau ditolong. Setiap pintu dakwah seperti tertutup. Setiap ajakan seakan dihempas oleh angin. Ia pun memohon kepada Allah, mengadu dengan penuh harap. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Tetapi seruanku itu hanyalah membuat mereka lari dari kebenaran. Nabi Nuh telah mencoba segala cara. Ia berdakwah dengan lemah lembut. Ia berbicara terang-terangan, bahkan kadang secara diam-diam mendekati satu persatu. Namun hasilnya tetap sama. Mereka justru semakin menolak, bahkan menyuruh Nabi Nuh untuk berhenti. Dalam kesunyian, Nabi Nuh menengadahkan tangan. Tangis yang dipendam selama ratusan tahun akhirnya tumpah dalam doa. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang jahat dan kafir. Ini bukanlah doa kebencian, tapi doa dari seorang hamba yang telah bersabar terlalu lama. Doa dari seorang nabi yang ingin menyelamatkan generasi setelahnya dari kesesatan yang sama. Saat langit mendengar doa itu, bumi pun bersiap untuk menjalankan takdir Allah. Setelah doa Nabi Nuh yang penuh kesedihan, Allah pun menjawab, bukan dengan azab yang langsung datang tiba-tiba, tapi dengan perintah yang tidak biasa. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal. Bukan kapal kecil, tapi kapal besar. Kapal yang sangat besar seperti perahu raksasa. Dan bukan dibuat di tepi laut, melainkan di tengah daratan, di sebuah padang pasir yang kering dan tandus. Dan perintah itu disampaikan langsung oleh Allah. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan wahyu kami, dan jangan engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zolim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Tibalah saat yang telah lama dijanjikan oleh Allah. Ketika semua orang masih tertawa, mengejek, dan sibuk dengan urusan dunia, langit tiba-tiba berubah. Awan menebal, angin menjadi dingin dan berat. Tanah yang selama ini kering, mulai basah oleh air yang memancar dari bumi. Langit yang selama ini cerah, mulai menumpahkan hujan deras seperti tak pernah berhenti. Dan pada saat itulah Allah memerintahkan Nabi Nuh. Bawalah di dalam kapal itu masing-masing sepasang dari setiap jenis hewan, juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dulu ditetapkan azab terhadapnya, dan bawa juga orang-orang yang beriman. Nabi Nuh memanggil orang-orang beriman yang setia bersamanya. Mereka naik ke atas kapal. Hewan-hewan masuk berpasangan. Semuanya tertib, karena ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah penyelamatan terakhir. Air pun semakin naik. Tanah berubah menjadi laut. Rumah-rumah hancur diterjang arus. Orang-orang mulai panik, tapi semua sudah terlambat. Di tengah kekacauan itu, Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an berdiri di kejauhan. Dengan penuh harap dan cinta, Nabi Nuh memanggilnya. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Jangan bersama orang-orang kafir itu. Tapi anaknya menolaknya. Ia menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Lalu Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah pada hari ini selain orang yang diberi rahmat. Namun, ombak yang tinggi memisahkan mereka. Air menenggelamkan segalanya, termasuk anak yang sangat dicintai oleh Nabi Nuh. Saat itu, Nabi Nuh hanya bisa diam. Ia tahu keputusan Allah adalah yang terbaik. Ia sudah berusaha tapi hidayah bukan di tangan manusia. Setelah berhari-hari, akhirnya hujan berhenti. Bumi pun menyerap airnya kembali. Kapal Nabi Nuh berlabuh di atas bukit yang tinggi. Semua manusia yang tersisa di dunia, kini ada di atas kapal itu. Sebuah permulaan baru, untuk dunia yang telah dibersihkan oleh Allah. Sahabat beriman, kisah Nabi Nuh bukan sekadar cerita tentang banjir besar atau kapal yang menyelamatkan. Ini adalah kisah tentang iman,
kesabaran, dan kepercayaan penuh kepada Allah, bahkan ketika semua orang menolak dan meremehkan. Dari Nabi Nuh, kita belajar bahwa berdakwah bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan hati yang kuat, tekad yang teguh, dan kesabaran yang luas. Selama lebih dari 950 tahun, Nabi Nuh menyeru kaumnya, tapi hanya sedikit yang beriman. Walau begitu, ia tidak pernah menyerah. Dari kisah ini juga kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu langsung diterima, bahkan oleh orang-orang terdekat. Anak Nabi Nuh sendiri menolak kebenaran dan memilih jalan yang salah, meski dia adalah putra seorang nabi. Kita juga diingatkan bahwa pertolongan Allah pasti datang, meskipun tidak selalu dengan cara yang kita bayangkan. Nabi Nuh diminta membangun kapal di padang pasir, sebuah hal yang tampaknya tidak masuk akal. Tapi dengan taat kepada Allah, itulah yang akhirnya menyelamatkan dia dan para pengikutnya. Dan yang paling penting, jangan menunda untuk taat kepada Allah. Kaum Nabi Nuh baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Banjir datang dan tak ada lagi tempat untuk lari. Kisah Nabi Nuh adalah peringatan sekaligus pelajaran, bahwa hidayah adalah anugerah, dan keselamatan hanya datang dari Allah. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari kisah ini, dan menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Bukan karena siapa kita, tapi karena iman kita.